Ya, selamat malam. Ya, di sini saya buat video untuk pertandingan Europa League itu eh, sebelum pertandingan champion dimulai nih ya. Jadi saya buat dari sekarang dulu untuk pertandingan Europa League. Ini pertandingan Europa League ini kan banyak banget yang main besok ya. Banyak banget ini. Jadi aku akan bahas kemungkinan langsung aja prediksi yang saya bisa prediksi. Ya, jadi aku lihat dulu kemungkinan yang seru apa ya besok nih. Yang main dulu kan lumayan banyak ya. Oke, aku mau bahas dari Galatasaray versus Lazio ya. Coba, ini unik kan. Aku mau bahas dulu Galatasaray dan Lazio. Dari Galatasaray dan Lazio, kita buka dulu datanya di Soccerway. Oke, kita sudah buka datanya. Kita lihat dulu Galatasaray dan Soccerway. Galatasaray dan Lazio, sorry. Oke, kita tahu Galatasaray ini sekarang lumayan baik juga ya penampilannya di Liga Turki ya, dan sekarang melawannya tim Italia Lazio ya. Lazio juga sebenarnya di liga ini lagi lumayan bagus juga ya, walaupun kemarin terakhir kalah dengan Milan ya 2-0 ya, tapi main di kandang Milan. Tapi secara permainan memang Lazio ini, kita bahas dari Galatasaray dulu ya. Untuk Galatasaray ini sekarang di peringkat 5 ya, dari 4 kali main mencetak 8 poin, berarti 2 kali kemenangan dan 2 kali imbang ya. Dan saya kan tidak mengerti bahwa permainan dari Galatasaray seperti apa ya, karena saya jarang nonton tim Turki ya. Tapi yang saya tahu bahwa Galatasaray ini biasanya masih sering bermain di Liga Champion ya, namun kali ini dia bermain di Europa League. Artinya apa? Bahwa dia mempunyai mental untuk bermain di Europa League ya. Sedangkan Lazio ya, mungkin Lazio juga pernah bermain di Liga Champion ya, musim kalau nggak salah musim kemarin atau kemarinnya lagi, pokoknya intinya Lazio itu pernah masuk Liga Champion ya. Dan sekarang Lazio itu di Liga itu peringkat ke-7 ya. Dan saya karena berhubung kemarin saya lihat mainnya Milan lawan Lazio, jadi kemungkinan saya masih bisa melihat cara pemain Lazio ya. Jadi pertandingan kali ini karena bermain di kandang Galatasaray, saya lebih unggulkan pertandingan mungkin akan berjalan cukup seimbang ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Oke, Galatasaray saya hanya bisa memprediksi itu karena pemain di kandang ya. Jadi saya nggak tahu pemainnya siapa, terus cara bermainnya seperti apa nih tim gitu ya. Tapi yang saya tahu, saya hanya bermodalkan Galatasaray bermain di kandang ya, dan melawan Lazio ya. Nah, aku mau bahas sedikit tentang Lazio dulu, karena memang di pertandingan dua tim ini Lazio kan lebih sedikit diunggulkan ya, karena dari pemainnya mungkin ya, atau dari liganya juga mungkin lebih atas ya ketimbang Galatasaray dan Liga Turki ya. Nah, jadi sekarang aku mau bahas Lazio dulu. Ini kan Galatasaray bermain di kandang ya, pasti bermain ngotot dong, karena bermain di kandang ya, tentu tim yang bermain di kandang pasti ngotot. Nah, Lazio ini kelemahannya menurut saya ya, saya baca kemarin saat lawan Milan ya, karena kan Lazio selama bermain di liga ini baru lawan tim yang saya kira seimbang atau levelnya sedikit di atas ya, itu hanya AC Milan ya kan di liga kemarin. Nah, kelemahan Lazio ini adalah di mana saat dia melakukan musuh ini melakukan pressing terhadap pemain-pemain Lazio. Ini terkadang Lazio masih sering salah passing, blunder ya dari pemain tengahnya hingga santar pemain belakangnya ya. Itu yang saya lihat dari pertandingan kemarin AC Milan dan Lazio ya, di mana Milan ini kan bermain high pressing ya. Jadi begitu Lazio megang bola langsung di high pressing oleh 4 atau bahkan 3 pemain Milan ya. Nah, di situ Lazio sering sekali kejauhan nih jarak antar pemain ya. Itu ibaratnya prediksi karena pertandingan aja ya. Nah, di sini yang saya katakan bahwa memang dalam dua tim ini itu Lazio lebih diunggulkan ya, karena dari segi permainan dan juga pemain dan juga pelatihnya mungkin ya, Mario Sarri ya, kita tahu itu juga hebat gitu ya, di atas levelnya sama Galatasaray, itu masih di atasnya ya. Tapi karena ini bermain di Galatasaray, saya kira ini pertandingan akan berjalan seimbang ya. Jadi prediksi saya untuk pertandingan kali ini kemungkinan seimbang
atau mungkin Lazio akan bisa mencuri kemenangan tapi dengan hasil yang tipis ya. Jadi saya di pertandingan antara Galatasaray dan Lazio itu kemungkinan Lazio akan menang tuh tipis ya. Jadi untuk persenannya saya prediksi ini kalian juga bisa menyimpulkan sendiri ya. Persenannya gini, Lazio kemungkinan menang itu 50% ya. Lalu Lazio imbang itu katakan 40% atau 30 deh, karena di sini saya masih ada harapan Galatasaray bisa menang untuk pertandingan kali ini ya. Jadi saya kasih 20% untuk kemenangan Galatasaray, artinya Lazio kalah ya. Jadi presentase saya atau prediksi saya itu paling tinggi Lazio akan berimbang dengan Galatasaray. Bahkan mungkin presentase kedua itu Lazio akan menang tapi tipis. Dan presentase terakhir saya yang paling kecil kemungkinannya itu Galatasaray menang atas Lazio. Jadi itu prediksi saya tentang Galatasaray melawan Lazio ya. Jadi kita harus sama-sama nonton juga ya, pertandingan ini akan berjalan seperti apa. Oke, kita langsung bahas lagi pertandingan selanjutnya ya, karena kemungkinan ini pertandingan kan sangat banyak yang besok main jam 11.45 ya. Saya infokan kembali, ini Lazio lawan Galatasaray di kandang Galatasaray, pemain jam 11.45. Kalian bisa nonton di video.com atau mungkin di SCTV juga bisa disiarkan juga ya. Cuma kalau di video.com kalian bisa memilih tim pertandingan apa yang akan kalian nonton gitu, bisa milih gitu ya. Oke, next saya mau bahas apa ya yang seru lagi, Leverkusen melawan Ferencvaros ini. Saya bacanya susah nih, Ferencvaros apa? Ya, aku mau bahas pertandingan ini ya. Ini kita bahas 2 pertandingan aja di satu video ini. Oke, Leverkusen dan klub asal Hungaria ya kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ini tim asal Hungaria ya. Kayaknya saya sering dengar nih tim Hungaria yang sedikit bagus ya ini. Iya benar ya, atas tim Hungaria, betul sekali. Ya, jadi di sini langsung aja, kalau dari permainan otomatis gak usah dibahas terlalu dalam ya. Intinya Leverkusen ini juga lagi top perform di Liga Bundesliga, ini lagi top perform. Dia peringkat ke-6 sekarang dengan perolehan poin itu 7 dari 4 pertandingan ya. Berarti kalau boleh ini pertandingannya saya nggak bisa nggak buka ya karena terlalu lama saya kira. Tapi kalau 4 pertandingan itu 7 poin, berarti ya kemungkinan 2 kali menang atau 2 kali menang 2 kali imbang kemungkinan ya. Saya nggak bisa cek, tapi kemarin terakhir kalah ya, sorry, lawan Dortmund kalah ya. Bayer Leverkusen itu 2 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Oke ya, itu kalahnya juga kemarin lawan Dortmund 3-4 ya. Artinya apa di sini, Dortmund ini sangat Leverkusen ini di depannya itu juga mematikan ya. Striker depannya Leverkusen itu mematikan. Saya sudah lihat persentase jumlah gol yang dicetak oleh Bayer Leverkusen ini di Bundesliga saja ya sudah mencetak 12 ya, 12. Jadi 12 gol udah dicetak nih oleh Leverkusen selama 4 kali tanding ya. 1, 5, 9, 12 gol betul ya. 12 gol dalam 4 pertandingan. Berarti rata-rata satu pertandingan itu mencetak 3 gol. Paling standar ini. Saya rata-rata 3 gol. Mencetak gol di kandang juga lumayan banyak nih. Lawan Mönchengladbach contohnya dibantai 4-0 ya di kandang Leverkusen. Artinya apa? Lini depan Leverkusen oke. Dan pertahanannya bagaimana? Ya, kalau dari segi pertahanan Leverkusen ini termasuknya masih bagus. Mungkin kemarin kebobolan 4 karena melawan Dortmund. Ya, sempat juga ketinggalan beberapa kali terus ya Dortmund melawan Leverkusen kemarin. Saya nonton pertandingannya sih. Nah, itu Leverkusen sebenarnya sangat bagus di lini tengah dan juga depan. Mungkin belakangnya masih kurang. Tapi ingat, ini melawan tim Hungaria yang notabene adalah tim yang masih jauh di bawah kelasnya Leverkusen. Apalagi ini bermain di kandang Leverkusen ya. Untuk prediksi saya untuk masalah gol, kemungkinan Leverkusen harusnya bisa menang dengan selisih 2 gol melawan tim Hungaria ini. Tadi namanya apa tadi? Ferencvaros ya. Ferencvaros ya. Harusnya bisa minimal mencetak kemenangan itu selisih 2 ya. Jadi kalau prediksi saya dari data ya, ini aku karena nggak ngerti cara permainannya Ferencvaros ini ya. Kalau saya lihat bahwa memang dia juga banyak kebobolan juga ya, saya lihat dari pertandingannya ya. Dalam 4 pertandingan ini 9 kali poinnya 9 ya. Dan saya lihat ini historinya dari Soccerway, kalian juga bisa lihat historinya tim Ferencvaros ini di Soccerway. Ini historinya kebobolannya juga lumayan. Apalagi kalau bermain di tandang itu lumayan gampang dijebol. Dan apalagi musuhnya Leverkusen. Di atas kertas harusnya Leverkusen saya yakin bisa mencetak
minimal menang 2 gol. Ya. Jadi di sini presentase kekalahan atau seri atau imbang itu saya kira saya kecilkan menjadi jumlah gol. Kita prediksi jumlah golnya itu berapa atau skornya berapa, oke? Kalau secara data yang saya lihat dari Leverkusen, harusnya Leverkusen bisa mencetak minimal melawan tim Hungari ini 3-0. Minimal bisa mencetak 2 lah ya. Dan menangnya pun juga selisih 2. Harusnya bisa selisih 2. Tapi kembali lagi ini prediksi ya. Bisa juga Leverkusen menang tipis, mungkin 2-1 ya atau 1-0 gitu ya. Karena tim Ferencváros ini saya kira susah mencetak gol lawan Leverkusen. Ya, kita tahulah back Jerman minimal bermain di Leverkusen standarnya backnya itu seperti apa, kalian juga pasti bisa prediksi lah. Dan saya kira tim Ferencváros ini susah mencetak gol ke gawang Leverkusen. Jadi apakah Ferencváros bisa mencetak 1 gol itu tanda tanya ya. Tapi yang saya lebih prediksikan ke skornya saja langsung, bahwa Leverkusen harusnya bisa menang dengan selisih 2 gol. Bahkan bisa tanpa balas, artinya clean sheet di pertandingan kali ini. Jadi prediksi saya untuk pertandingan malam ini, jika memang Leverkusen akan clean sheet, itu kemungkinan bisa menang minimal itu 2-0. Tapi kalau Ferencváros bisa mencetak gol atau mencetak gol cepat lah, katakan ya, karena tim-tim gini biasanya bisa mencetak gol cepat ya, ketinggalan dulu biasanya Leverkusen juga bisa ya. Itu pahit-pahitnya mungkin bisa 3-1 ya. Jadi garis besarnya dari prediksi 2 pertandingan ini antara Leverkusen dengan Ferencváros, harusnya Leverkusen bisa mencetak kemenangan dengan selisih minimal 2 gol tanpa balas menurut saya ya. Jadi itu aja prediksi antara Leverkusen melawan Ferencváros yang akan juga disiarkan besok jam 11.45 ya. Itu kalian bisa kemungkinan besar bisa lihat di SCTV atau di video.com ya. Jadi itu aja di video kali ini, saya buat 2 prediksi tentang pertandingan Galatasaray Lazio yang mungkin akan berakhir dengan skor imbang, dan juga Leverkusen melawan Ferencváros yang akan dimenangkan oleh Leverkusen dengan minimal selisih 2 gol itu ya. Jadi itu aja prediksi kali ini. Kemungkinan aku akan bahas lagi 2 pertandingan yang akan bermain jam 2 malamnya ya. Jadi itu aja, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, thank you.